Berdiri. Maju lapang jadi. Om Swastiastu. Mari teman-teman, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Udah siap belajar? Jadi pada pertemuan kali ini ada yang nggak masuk? Ada. Ada berapa? Satu. Absen berapa? Siapa namanya? Oh iya. Jadi hari ini yang nggak masukin aja ya? Terus semuanya udah masuk. Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian tengok kanan kiri kalian apakah ada sampah. Kalau masih ada sampah, boleh dibuang dulu. Tidak ada? Bersih? Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai definisi turunan fungsi dan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, ada yang masih ingat bagaimana sih cara menurunkan turunan fungsi itu menggunakan sifat-sifat turunan? Boleh ya? Boleh. Berdiri coba. Kalau bentuknya itu X pangkat N, turunannya jadi N dikali X pangkat N min 1 ya. Jadi N-nya dikurang 1 ya. Ya, ada yang lain? Saya sampai bilang? Tidak ada? Menurut kalian pendapat kalian bilang udah benar Pak Budi? Sudah ya. Jadi untuk mencari turunan fungsi dengan menggunakan sifat turunan fungsi itu, jika ada suatu fungsi Xn, maka N-nya untuk pangkatnya akan menjadi koefisien baru dan pangkatnya berkurang menjadi 1. Nah, jadi pada pertemuan ini Ibu harap kalian itu dapat belajar turunan fungsi aljabar dan trigonometri menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, jadi nanti pada akhir pembelajaran kita juga akan mengadakan quiz tapi game ya. Siapa kelompoknya yang paling mendapatkan poin paling banyak itu Dalamnya. Ya, siap belajar kan? Ini beres dulu deh. Nah, coba kalian lihat di slide yang sini. Nah, kalau ada fungsi yang diturunkan bukan cuma satu, misalnya ada fungsi 3x pangkat 3 min 2 sin x plus 5. Gimana cara nuruninnya? Sin x-nya itu menjadi cos x. Nah, untuk yang lain itu sin x-nya menjadi x. Nah, untuk yang pertama 3x pangkat 3 diturunin jadi apa? Berapa? 9x kuadrat. Ada yang masih bingung? Nah, aman ya. Nah, kita turunkan satu-satu. Yang 2 x menjadi 2 cos x. Nah, yang 5 jadi 0 ya. Jadi 0 ya. Jadi itu sama tidak? Tidak ya. Jadi untuk turunan y-nya berapa? 9x kuadrat min 2 cos. Paham? Aman? Nah, dari sini kalian bisa melihat nggak pola turunannya gimana? Untuk yang fungsi pertama 3x pangkat 3, pangkatnya dikali dengan koefisiennya, jadi koefisien yang baru. Dan untuk pangkatnya dikurangi 1, jadi kan? Aman? Nah,
12x kuadrat min plus 7. Bisa kan? Jadi untuk yang pertama itu 4x pangkat 3, makanya kita kalikan dengan 4. Koefisiennya berapa? Jadinya 12. Dan pangkatnya menjadi 2. Yang kedua, 2x pangkat 2 menjadi 4x. Yang terakhir, yang 7x jadi 7. Berapa? Nah, kalau yang kedua, soal nomor 2 itu turunan siapa? Trigonometri ya. Nah, ada yang bisa itu gimana caranya? Sin x diturunin menjadi kalau yang selanjutnya cos x jadi jadi kurang berapa? Min ya. Sin. Yang terakhir coba lihat. X kuadrat min sin x. Gimana cara nulisnya? Tadi masih ingat? Nah, menggunakan perkalian ya. Jadi pada soal yang ketiga ini yang menggunakan aturan perkalian. Kita misalkan ya, misalkan U dan V. Ada yang bisa mau coba? Coba lihat jawabannya, apakah semuanya setuju? Benar nggak? Berapa akhirnya itu? 2x sin x plus x kuadrat plus. Ada yang masih bingung? Nah, jadi untuk soal yang ketiga ini kita kan pakai aturan perkalian ya. Jadi kita misalkan dulu x kuadratnya menjadi u. Terus yang sin x-nya menjadi b-nya. Turun dari x kuadratnya berapa? 2x. Sin x-nya menjadi x. Sudah benar ya di sini ya. Kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya u aktif v ditambah. Sudah benar? Sudah. Ada yang masih belum paham? Sudah. Aman? Jadi kalau semuanya udah paham, kita masuk ke KPD ya. Kita bentuk kelompoknya, kelompok yang kemarin. Boleh? Semuanya udah duduk sama teman kelompoknya?
Ya, di sini aja. Coba dengerin dulu. Nah, jadi untuk kelasnya kalian tulis ruang 6 ya? Ya. Nah, jadi nanti itu kan LKPD-nya ada yang di baliknya kosong. Kalau nggak muat boleh ditaruh di belakangnya. Ya. Cuma udah kelompoknya ditulis ya. Boleh mulai dikerjakan. Jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Jadi di situ akan ada 3 kegiatan. Pertama yang tadi ada kesimpulan kan? Coba nulis dulu. Kan ada 3 kegiatan sama 1 kesimpulan. Jadi nanti ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok yang maju. Yang kegiatan 1, kegiatan 2, sama kegiatan 3, sama yang terakhir
Ini Dua. 2. Yang ketiga? Berapa? Oke, ini 3. Oh, kesimpulan. Nah, kegiatan 1 boleh maju. Berdua boleh. Kedua, ketiga boleh ya? Udah boleh ya? Halo, kenapa temennya ya? Pertama, kami dari kelompok 6, sini kami akan mengatakan dari diskusi kegiatan 1. Jadi di sini ada soal fungsi fx3. Di sini kita dapat 0. Yang kedua, f aksennya dapat 0. Selanjutnya soal kedua fx7x, f aksennya dapat 7. Selanjutnya soal ketiga, fungsi fx soalnya 4x4, f aksennya 4x3. Selanjutnya yang keempat fx2x pangkat 2, f aksennya 4x. Selanjutnya di soal pertama, apa hubungan antara pangkat pada fungsi dengan koefisien pada hasil turunannya? Koefisien hasil turunan didapatkan dari pangkat fungsi dikalikan dengan koefisien sebulan dan pangkat fungsi berkurang 1. Selanjutnya soal kedua, rumus yang kita dapatkan dari rumus umum turunan aljabar yaitu x pangkat n menjadi n kali x pangkat min 1. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan tutup dengan para peserta. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Tidak? Ya, terima kasih. Gantian namanya juga. Kita harus Baik, kami di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan kegiatan 2. Jadi kita diberikan pertanyaan soal turunan dari fungsi-fungsi trigonometri. Jadi nomor 1 itu fungsi ditanyakan fungsi turunan sin x. Jadi fungsi turunan dari sin x itu adalah cos x. Selanjutnya itu nomor 2 adalah fungsi turunan dari cos x, yaitu min sin x adalah turunannya. Yang terakhir adalah fungsi turunan tan x itu adalah sekan kuadrat x.
dari kelompok kami. Jawabannya sudah benar ya? Sudah, semuanya setuju? Jawabannya benar? Baik, terima kasih kelompok 3. Jadi kita dapat diberikan dari nanti. Jadi tujuannya itu bila kita menemukan fungsi X pangkat N, kita dapat jadi apabila ada fungsi yang dikalikan dapat dijadikan rumus dua akses dengan dua akses V tambah rumus V akses. Kemudian kalau pembagian itu dapat dirumuskan dengan J akses dengan dua akses V kurang V akses per V kuadrat. Jadi sekian setelah yang dapat kami jelaskan. Apakah ada yang kurang jelas? Baik, sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami tutup dengan taruhan ini. Saya suka. Dijelaskan aman. Nah, coba pada kesimpulan ini kan yang pertama itu gimana mencari ukuran dari XN-nya. Nah, dari teman yang tadi sudah jelaskan. Jadi gini, biar tidak salah seperti tadi, pangkatnya ini kalian jadikan koefisien. Di koefisiennya ada koefisien, maka kalian harus kalikan dengan koefisiennya, maka menjadi koefisien baru. Nah, untuk pangkatnya dikurangi menjadi dikurangi 1. Nanti paham? Ya. Trigonometri. Nah, untuk hasil kalinya jadi benar tadi jika ada perkalian untuk perkalian kalian bisa menggunakan rumus hasil kali dan begitu pun dengan pembagian. Oke? Sekarang kita masuk ke quiz. Oke. Kita persiapkan untuk kalian dengan tapi cepat. Atau Saya. namanya?
Apa waktunya, Miss? Apa? Apa? Yang nomor 1, ini dapat berapa? Mana kita satu. Pilih 1. Ayo, siap-siap. 1, 2, 3. Berapa? Nah, dari Smith nomor 1. Berapa? C. Semuanya C, enggak? Nomor 4 ini berapa? Nomor 7. Siap? Siapa aja dari sini? Yang pojokan. Apa? C. Ya. Mana berapa? Enggak. Berapa? Yuk. Nah, ya. Ini berarti pakai aturan apa? Aturan rantai ya? Berarti makanya tadi jadi 3. Ya. Itu turunannya apa? C. Guys. Nomor 1. Mau nomor berapa? Dua. Berapa nih ukuran yang pertama? 3 kali 6. Kelompok 7 mau nomor berapa? Siap. Kakinya. Kuisnya hari ini udah selesai ya? Aman? Bisa kan? Untuk ketemuan hari ini? Bisa? Jadi menurut kalian tadi siapa yang menurut kalian itu paling banyak kelompoknya apa? Kelompok berapa? Poinnya 5 ya. Kelompok 3 poinnya 5. Jadi untuk pemenang kuis hari ini kelompok 3. Tangan semua udah. Nah, jadi dari pembelajaran kali ini, menurut kalian ada yang masih terkendala atau yang masih sulit dipahami? Tidak? Untuk perkalian pembelajaran aman? Aman kan? Nah, coba kita sebutkan bareng-bareng ya. Jadi hari ini kan kita belajar tentang fungsi aljabar dan tentang fungsi trigonometri. Nah, untuk tentang fungsi aljabar, tadi kan kita udah belajar gimana cara nulisnya ax pangkat n. Jadi untuk n-nya kita kalikan dengan koefisiennya dan pangkatnya n itu dikurang. Untuk tentang trigonometrinya, sin x menjadi cos x-nya dengan cos x min sin. Nah, dari tan x
bagus, semuanya aktif, lumayan. Terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, untuk terakhir, ucapkan terima kasih. Pembelajarannya berakhir sampai sini saja karena jamnya juga sudah habis ya. Berdiri. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dengan nama aktif kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Atura para pesanji.